Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj mengungkapkan beberapa organisasi massa yang pahamnya berbeda dengan semangat nasional Indonesia. Dia pun meminta pemerintah melalui presiden untuk membubarkan organisasi massa tersebut. Harus kita lihat, harus kita waspadai apa yang diajak oleh mereka sering menjadikan problem sebagai warga bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, Bapak Presiden, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan 4 pilar, bubarkan, Pak. Bubarkan saja. Atas nama Islam ke, atas nama Kristen ke, yang bertentangan dengan 4 pilar, mohon NU mohon agar pemerintah membubarkan. Yang majemuk, bangsa yang sangat beragam. Sangat beragam. Kalau data saya di Indonesia ini ada bahasa lokal 646 bahasa lokal. Ada suku-suku, ada 1128. Banyak sekali. Berbeda kulit, berbeda rambut. Berbeda mata. Beragam sekali bangsa kita ini. Yang satu suku saja bisa berkelahi, bisa berperang. Kita ini ada 1128. Inilah yang perlu saya ingatkan. Kita jaga, kita jaga, kita rawat bersama. Saya setiap datang ke provinsi, setiap datang ke pulau-pulau kecil, setiap datang ke kabupaten kota, betul-betul merasakan sekali betapa kita memang berbeda-beda, betapa kita memang beragam. Satu provinsi saja sudah berbeda-beda. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di Provinsi Sumatera Utara ada tambahan salam di tingkat kabupaten, beda-beda. Di Nias, ini hanya di Sumatera Utara, itu beda-beda. Di Nias salamnya ya hau, di Nias. Begitu ke utara sedikit, di Toba beda lagi, di Toba, di Mandailing, di Simalungun, Uras. Nanti di Karo beda lagi, Maju-Ajua. Di Papak beda lagi, Jua-Jua. Saya pindah kabupaten bingung ini, lu kok ganti lagi, Pak? Saya biasanya saya pakai bahasa lokal, barang satu kata, dua kata, beda-beda. Itu baru satu provinsi. Kita bisa membayangkan, kita memiliki 34 provinsi, memiliki 516 kabupaten dan kota. Betapa beragamnya kita. Saya sering diingatkan oleh Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengenai keberagaman, mengenai kemajemukan kita, untuk hati-hati. Kalau bertemu beliau selalu mengingatkan saya. Ya inilah anugerah dari Allah yang diberikan pada kita, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Agama juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kita semuanya, marilah yang mayoritas itu melindungi yang minoritas.
Tetapi yang minoritas juga harus menghormati dan menghargai yang mayoritas. Saling melindungi, saling menjaga, saling menghargai. Inilah keindonesiaan kita. Kita sering lupa ini. Dan alhamdulillah saya diberikan informasi dari Ibu Khofifah bahwa yang hadir di sini semua dari seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia, dari kabupaten dan kota. Di depan tadi ada yang menyampaikan ke saya, Pak, saya dari Belitung, Pak, saya dari Serui. Serui itu di Papua Barat. Katanya 8 hari naik kapal ke sini. Semuanya hadir, semuanya datang. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan media sosial. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Khofifah bahwa Muslimat NU ini tidak gaptek. Tapi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya ingin mengajak, marilah kita bersama-sama memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita. Karena kalau saya lihat dalam sebulan belakangan ini, 3 minggu, 2 minggu belakangan ini, yang ada di media sosial adalah saling menghujat, saling mengejek, saling menjelekkan, saling memaki, saling fitnah, saling adu domba. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Banyak berita-berita bohong. Itu bukan nilai-nilai Islami kita. Itu bukan tata nilai-nilai keindonesiaan kita. Karena tata nilai kita adalah budi pekerti yang baik, nilai-nilai sopan santun. Itulah tata nilai Indonesia. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa di media sosial yang namanya pornografi juga sangat merebak. Agar diingatkan kepada anak-anak kita, baik mulai dari PAUD, di TPA, di madrasah, kita ingatkan menggunakan media sosial untuk kepentingan yang positif. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Muslimat NU yang telah memberikan, mengikhlaskan kader terbaiknya Ibu Khofifah Indar Parangsah untuk ikut membantu pemerintah di Kementerian Sosial. Saya senang sekali dengan Ibu Khofifah. Sangat lincah, sangat dinamis. Kadang-kadang saya telepon beliau malam-malam, Bu, ini di Garut ada banjir bandang, mohon ditengok secepat-cepatnya. Bu Khofifah, Pak, saya sudah di Garut. Terlambat ini perintah dan pelaksana. Ibu Khofifah sudah datang di sana, saya baru telepon. Waktu di Yahukimo juga sama. Pak, ini saya masih dalam perjalanan dari Jayapura mau menuju ke Yahukimo.
bersyukur sekali lagi pemerintah memiliki menteri yang hebat, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Kongres ke-17 PP Muslimat NU dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Ketua Umum PP Muslimat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PBNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asad. Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, Ayahanda Jokowi, yang menegaskan tidak intervensi hukum. Allahu Akbar. Terima kasih Ayah. Semoga Ayah sehat walafiat. Itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat bisa hidup dengan tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Panglima menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para pangutama. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Kepresidenan, kita bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Trihutomo. Lita, apa saja poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi hari ini? Ya,
Carlos, ketika siang tadi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, di mana Presiden mengawali kalimat pembukanya dengan bahwa saling kunjung ini merupakan adalah sesuatu yang harus menjadi tradisi Nusantara dan tidak boleh lagi tergerus oleh zaman. Kemudian dengan melakukan pertemuan seperti ini, komunikasi ini merupakan lebih efektif untuk menemukan solusi berbagai permasalahan yang terjadi, khusus yang terjadi di negara ini. Seperti misalnya tadi Presiden membicarakan berbagai hal dari mulai isu juga sosial, dan tadi juga Presiden dan Megawati juga membahas terkait dengan pelaksanaan pilkada pada 2017 nanti, di mana Presiden mengatakan bahwa pilkada ini bukan hanya ada di Jakarta saja, tapi ada kurang lebih 101 kota dan kabupaten provinsi yang menjalani pilkada ini, dan ia mengharapkan bahwa antar kandidat bisa dapat saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga dengan Megawati yang mengatakan bahwa pilkada ini merupakan sudah biasa dilakukan oleh Indonesia, dan memang dalam periode pilkada kali ini memang ada yang berbeda, di mana menurutnya pilkada di Jakarta khususnya dibuat sedemikian rupa yang sehingga membuat bahwa pilkada di Jakarta ini menjadi lebih besar dan menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Selain itu tadi Megawati juga menyampaikan bahwa terkait dengan demo pada 4 TNI, Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat bisa hidup dengan tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan merampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan dari Ibu Khofifah bahwa yang hadir di sini semua dari seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia, dari kabupaten dan kota. Di depan tadi ada yang menyampaikan ke saya, Pak, saya dari
Belitung, Pak, saya dari Serui. Serui itu di Papua Barat. Katanya 8 hari naik kapal ke sini. Semuanya hadir, semuanya datang. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan media sosial. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Khofifah bahwa Muslimat NU ini tidak gaptek. Tapi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya ingin mengajak, mari kita bersama-sama memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita. Karena kalau saya lihat dalam sebulan belakangan ini, 3 minggu, 2 minggu belakangan ini, yang ada di media sosial adalah saling menghujat, saling mengejek, saling menjelekkan, saling memaki, saling fitnah, saling adu domba. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Banyak berita-berita bohong. Itu bukan nilai-nilai Islami kita. Itu bukan tata nilai keindonesiaan kita. Karena tata nilai kita adalah budi pekerti yang baik, nilai-nilai sopan santun. Itulah tata nilai Indonesia. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa di media sosial yang namanya pornografi juga sangat merebak. Agar diingatkan kepada anak-anak kita, baik mulai dari PAUD, di TPA, di madrasah, kita ingatkan menggunakan media sosial untuk kepentingan yang positif. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Muslimat NU yang telah memberikan, mengikhlaskan kader terbaiknya Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk ikut membantu pemerintah di Kementerian Sosial. Saya senang sekali dengan Ibu Khofifah. Sangat lincah, sangat dinamis. Kadang-kadang saya telepon beliau malam-malam, Bu, ini di Garut ada banjir bandang, mohon ditengok secepat-cepatnya. Bu Khofifah, Pak, saya sudah di Garut. Terlambat ini perintah dan pelaksana. Ibu Khofifah sudah datang di sana, saya baru telepon. Waktu di Yahukimo juga sama, Pak, ini saya masih dalam perjalanan dari Jayapura mau menuju ke Yahukimo. Bersyukur sekali lagi pemerintah memiliki menteri yang hebat, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Kongres ke-17 PP Muslimat NU dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Ketua Umum PP Muslimat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PBNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Alsa.
Jokowi yang menegaskan tidak intervensi hukum. Allahu Akbar. Terima kasih ayah. Semoga ayah sehat walafiat. Itu Panglima TNI. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mengungkapkan beberapa organisasi massa yang pahamnya berbeda dengan semangat nasional Indonesia. Dia pun meminta pemerintah melalui Presiden untuk membubarkan organisasi massa tersebut. Harus kita lihat, harus kita waspadai apa yang diajak oleh mereka sering menjadikan problem sebagai warga bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu Bapak Presiden, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan 4 pilar, bubarkan Pak, bubarkan saja. Atas nama Islam ke, atas nama Kristen ke, yang bertentangan dengan 4 pilar, mohon NU mohon agar pemerintah membubarkan. Yang majemuk, bangsa yang sangat beragam. Sangat beragam. Kalau data saya di Indonesia ini ada bahasa lokal 646 bahasa lokal. Ada suku-suku, ada 1128. Banyak sekali. Berbeda kulit, berbeda rambut. Berbeda mata. Beragam sekali bangsa kita ini. Yang satu suku saja bisa berkelahi, bisa berperang. Kita ini ada 1128. Inilah yang perlu saya ingatkan. Kita jaga, kita jaga, kita rawat bersama. Saya setiap datang ke provinsi, setiap datang ke pulau-pulau kecil, setiap datang ke kabupaten kota, betul-betul merasakan sekali betapa kita memang berbeda-beda, betapa kita memang beragam. Satu provinsi saja sudah berbeda-beda. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di Provinsi Sumatera Utara ada tambahan salam di tingkat kabupaten, beda-beda. Di Nias, ini hanya di Sumatera Utara itu beda-beda. Di Nias salamnya ya hawu, di Nias. Begitu ke utara sedikit, di Toba beda lagi, di Toba, di Mandailing, di Simalungun, Uras. Nanti di Karo beda lagi, Maju-Ajua. Di Papak beda lagi, Jua-Jua. Saya pindah kabupaten bingung ini, lu kok ganti lagi Pak? Saya biasanya pakai bahasa lokal, barang satu kata, dua kata, beda-beda. Itu baru satu provinsi. Kita bisa membayangkan, kita memiliki 34 provinsi, memiliki 516 kabupaten dan kota. Betapa beragamnya kita. Saya sering diingatkan oleh Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengenai keberagaman, mengenai kemajemukan kita, untuk hati-hati. Kalau bertemu beliau selalu mengingatkan saya. Ya inilah anugerah dari Allah yang diberikan pada kita, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Agama juga berbeda-beda. Oleh
sebab itu saya ingin mengingatkan kita semuanya, marilah yang mayoritas itu melindungi yang minoritas, tetapi yang minoritas juga harus menghormati dan menghargai yang mayoritas. Saling melindungi, saling menjaga, saling menghargai. Inilah keindonesiaan kita. Kita sering lupa ini. Dan alhamdulillah saya diberikan informasi